Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Fadilah dari kelas 2 TPJ 2. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang permasalahan infrastruktur jalan raya. Sebelumnya yaitu ada pengertian jalan raya. Jalan raya adalah salah satu infrastruktur penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita seringkali melewati jalan raya tanpa menyadari betapa pentingnya peranannya jalan raya. Jalan raya merupakan jalur transportasi yang digunakan oleh berbagai jenis kendaraan, mulai dari mobil, motor, bus, hingga truk. Selain itu juga, jalan raya juga menjadi tempat bagi pejalan kaki yang beraktivitas di sekitar area tersebut. Kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai pengertian jalan raya, sejarah, fungsi, serta peraturan yang berlaku di jalan raya. Fungsi jalan raya. Fungsi jalan raya yaitu memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi pertama dari jalan raya adalah sebagai sarana transportasi. Dengan adanya jalan raya, manusia dapat melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan waktu yang lebih efisien. Selain itu, jalan raya juga berfungsi sebagai sarana distribusi barang dan jasa. Dengan adanya jalan raya yang baik, pengiriman barang dari satu daerah ke daerah lain dapat dilakukan dengan lebih cepat dan aman. Selain itu, jalan raya juga berfungsi sebagai sarana komunikasi. Melalui jalan raya, manusia dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang-orang dari daerah lain. Jalan raya juga berperan dalam mendukung sektor pariwisata suatu daerah. Dengan adanya jalan raya yang baik, wisatawan dapat dengan mudah mengakses tempat-tempat wisata yang ada di suatu daerah. Ada klasifikasi dan jenis jalan raya, yaitu ada pertama adalah jalan arteri. Jalan arteri ini terbagi menjadi dua, yaitu ada jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder. Jalan arteri primer yaitu jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Lalu ada jalan arteri sekunder, yaitu jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder ke satu. Kawasan sekunder ke satu dengan kawasan sekunder ke satu atau kawasan sekunder ke satu dengan kawasan sekunder kedua. Yang kedua yaitu ada jalan kolektor. Jalan kolektor ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder. Jalan kolektor primer yaitu jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antar pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. Jalan kolektor primer didesain untuk kendaraan yang melintas dengan kecepatan rencana paling rendah yaitu 40 km per jam. Lalu yang kedua ada jalan kolektor sekunder, yang dimana yaitu jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Lalu ada beberapa jenis jalan raya yang sering kita temukan, yaitu pertama ada jalan tol, ada jalan tadi arteri, jalan lingkungan, jalan kabupaten atau kota, dan yang terakhir itu jalan negara atau jalan yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk menghubungkan kota atau antar pulau. Yaitu yang terakhir yaitu ada penyebab-penyebab kerusakan dari jalan ini. Yaitu pertama adalah drainase yang tidak berfungsi. Apabila terdapat drainase yang tidak mengalir dan tidak berfungsi, maka mengakibatkan terjadi gompalan atau genangan pada jalan yang mengakibatkan jalan berlubang. Yang kedua yaitu ada kelebihan beban ton. Kendaraan yang kelebihan muatan seperti truk merupakan salah satu faktor kerusakan jalan dikarenakan jalanan tidak kuat dalam menahan beban yang ada pada truk. Yang ketiga itu ada kesalahan perencanaan dan tanah yang tidak stabil. Dan yang terakhir itu ada faktor bencana alam seperti banjir, curah hujan yang tinggi merupakan salah satu faktor kerusakan jalan yang dimana membuat jalan dan aspal mengelupak dan berlubang. Yang terakhir ada penanggulangan dan solusinya, yaitu yang pertama ada perencanaan ulang tebal perkerasan. Dan yang kedua adalah ada perencanaan dimensi saluran drainase. Selain itu juga, dalam pengaspalan harus diperhatikan secara baik dan hati-hati agar tidak terjadi lagi kerusakan atau aspal yang mengelupak, serta selalu lakukan perawatan dan pengecekan secara berkala agar tidak membahayakan para pengendara.
Sekian presentasi dari permasalahan infrastruktur kerusakan pada jalan. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.